Jadi kita masuk ke pelajaran termokimia, ya kan? Atau termodinamika dalam reaksi kimia. Termodinamika dalam reaksi kimia. Nah, jadi berarti di sini ada aspek termodinamika, tetapi yang kita lihat aspek termodinamikanya pada reaksi kimia. Oke. Nah, jadi eh, biasanya kan gini, kita kita umpamakan. Kalau kita punya garam, ya garam, kita larutkan ke dalam air, itu akan jadi larutan garam, ya kan? Tetapi pada larutan tersebut tidak ada reaksi kimia. Kenapa tidak ada reaksi kimia? Ya kan itu pada dasarnya kan hanya NaCl kita larutkan ke dalam air. Nah, jadi tidak ada perubahan energi. Ya, tidak ada perubahan energi. Nah, kapan reaksi kimia itu terjadi? Reaksi kimia itu terjadi kalau misalnya kita misalnya mencampurkan dua jenis senyawa dan akan ada perubahan energi. Ya, nah, jadi bedakan kita bisa membentuk larutan tetapi tidak melibatkan reaksi kimia. Contohnya yaitu kita membuat larutan garam, kita membuat larutan gula. Nah, itu kan ada larutan karena dia kan dari padatan dicampurkan air dia menjadi larutan yang rasanya ada rasanya berbeda, ya. Tetapi itu tidak kita sebut sebagai reaksi kimia. Kenapa? Karena tidak ada perubahan energi. Nah, tapi kalau misalnya kita campurkan sodium hidroksida dengan sodium hidroksida NaOH padatan dengan air, nah itu terjadi reaksi. Kenapa? Karena pada saat kita mencampurkan padatan NaOH dengan air, akan ada energi yang dilepaskan. Artinya apa? Artinya berarti ada perubahan energi. Nah, inilah kita sebut sebagai energetika pembentukan larutan. Ya. Nah, berarti di sini eh, perubahan energi itu ya terjadi ketika ada interaksi antara zat terlarut dan pelarut. Nah, jadi ada interaksi. Nah, akibatnya ada perubahan energi. Nah, ini misalnya, tadi saya sudah jelaskan. Kita larutkan natrium hidroksida di dalam air. Nah, itu kita ada panas. Jadi nggak tahu kalian sudah ada praktikum di lab ya. Tapi itu kalau misalnya kalian ada praktikum di lab, lalu kalian bekerja, lalu disebutkan di situ, coba buat larutan hidroksida, sodium hidroksida. Nah, ketika kalian buat, nggak pun kalian panaskan, kalian campurkan air ke dalam sodium hidroksida itu, pasti kalau kalian pegang beakernya itu panas. Nah, ada panas yang dilepaskan. Makanya proses pelarutan natrium hidroksida di dalam air ini kita sebut sebagai pelarutan eksotermik. Nah, eksotermik artinya ketika dia bereaksi ada panas yang dihasilkan. Ya, ini natrium hidroksida. Nah, sebaliknya kalau kita misalnya punya amonium nitrat, ya, kita mau melarutkan ke dalam air, kita harus panaskan amonium nitrat itu baru si amonium nitrat larut di dalam air. Artinya apa? Artinya berarti pembuatan larutan amonium nitrat ini kita membutuhkan energi. Nah, ketika kita membutuhkan energi, kita sebut sebagai proses tersebut adalah endotermik. Ya, oke. Ini mau dicatat nggak yang ini? Yang ini mau dicatat nggak? Sudah selesai dicatat? Halo? Belum Ibu, Belum. Dari yang mana? belum Ibu. Dari yang ini? Iya Bu. Oke, silahkan.
Nanti bilang ya kalau sudah selesai dicatat ya. Iya, Bu. Ini bang, cepet aku ah. Jelas, jelas. Sudah? Selesai Hmm. ini? Selesai? Sudah? Oke, ini silakan ini. Sedikit. Oh, belum, belum lagi. Oke, silakan. Sudah bisa di next, Bu. Sudah bisa? Oke, good. Hidupnya aku itu korban tadi yang cakap pipa hilang. Kenapa Budi? Nggak ada, Bu. Scientific saya, Bu. Ah, Tidak ada, Ibu. dibilang ya kalau udah selesai ya. Biar saya lanjut. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah Ibu. Nah, ini juga ini tadi ya. Ini silakan kalian. Gini aja, bahwa pelarutan NaOH di dalam air, panas dihasilkan. Artinya kalau panas dihasilkan, kita sebut prosesnya adalah
eksotermik. Ya, eksotermik. Beda dengan tadi apa? Amonium klorida ya. Apa amonium nitrat? Amonium nitrat. Nah, kalau amonium nitrat, nah, kita butuh panas untuk melarutkan. Artinya apa? Kita harus panaskan. Artinya panas kita supply ke dalam sistem supaya amonium nitrat tersebut larut di dalam air. Ini udah ya? Sudah kan? Sudah Ibu. Udah ya. Nah, ini amonium nitrat ya, NH4NO3. Nah, kita mau melarutkan ke dalam air. Nah, di sini panas diserap, artinya ketika proses pelarutannya kita harus panaskan larutan tersebut agar dia larut. Nah, makanya ini kita sebut sebagai endotermik ya. Sudah? Selesai? Belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, jadi berarti tadi kan NOH dalam air ada panas dihasilkan. Amonium nitrat dalam air justru membutuhkan panas, makanya dia endotermik. Tetapi natrium klorida itu tidak tidak melepaskan, tidak tidak juga menyerap ya. Kalau kalian, makanya saya bilang tadi kan, kalau kalian mau melarutkan garam, kalian nggak perlu panaskan. Nah, dan ketika kalian pegang larutan garam tersebut, tidak ada panas yang dihasilkan. Nah, jadi kenapa tiga hal itu berbeda ya? Kita kita akan lihat itu. Oke. Nah, jadi artinya apa? Artinya ketika larutan itu dibentuk ya, ada perubahan energi. Nah, kemungkinan berarti sodium klorida itu tidak ada perubahan energi. Nah, jadi dia itu tiap perubahan energi itu biasanya ada tiga, tiga langkah ya, tiga langkah. Nah, pertama itu ini kalau kita punya seperti ini, ya kan? Nah, lalu kita harus pisahkan partikel penyusunnya. Ini kan dia senyawa. Nah, senyawa ini ketika kita mau pisahkan menjadi seperti ini supaya bisa bereaksi dengan senyawa yang lain, nah ini butuh energi. Nah, butuh energi kalau kita memisahkan menjadi partikel penyusun. Makanya ketika proses dari yang seperti ini, ya, senyawa ini menjadi partikel penyusunnya, delta H-nya, entalpinya itu selalu lebih besar dari nol. Ya. Nah, jadi artinya proses pemisahan zat terlarut menjadi partikel terlarut selalu disebut sebagai proses yang endotermik. Kenapa endotermik? Karena delta H-nya, entalpinya lebih besar dari nol, atau artinya ketika kita memisahkan menjadi partikel penyusun, kita butuh energi. Nah, berarti kalau butuh energi itu eh, kita sebut sebagai eh, proses endotermik. Coba kalian catat, ini yang penting ya. Ini yang perlu kalian ketahui.
Jadi ini yang pertama berarti tahapannya adalah zat terlarut kita pisahkan menjadi partikel penyusun. Ya, zat terlarut dipisahkan menjadi partikel penyusun. Tadi kemana? Ada situ apa? Ada situ tangga. Oh, tapi kalau tangga dia bisa. Coba dia tak tahu juga tentang tapi komponennya itu. Pak Hadi itu, Pak Hadi, Pak Hadi, Pak Hadi. Ya dia tahu. Ya. Nah, aku tahu korban ya. Kayak mana tadi tukang tusuknya itu? Sudah? Selesai yang ini? Sudah, Bu. Udah ya. Nah, ini tadi yang pertama kan dia memisahkan zat terlarut. Nah, ternyata si pelarut, ya kan, larutan ingat kalian kan zat terlarut dan pelarut. Nah, pelarut ini pun dia pun harus sedikit menjauh partikelnya supaya apa? Supaya di antara partikel pelarut ini bisa masuk zat terlarut. Nah, untuk memisahkan partikel pelarut ini juga kita sebut sebagai langkah endotermik karena dibutuhkan energi untuk mengatasi gaya antar molekul, ya. Nah, butuh energi untuk memisahkan gaya antar molekul sehingga prosesnya ini kita sebut sebagai langkah endotermik. Ya. Ini langkah kedua. Ya, jadi berarti langkah pertama zat terlarutnya dulu kita pisahkan partikelnya. Langkah kedua si pelarutnya pun harus dipisahkan supaya apa? Supaya nanti ketika dicampur dengan zat terlarut itu bisa masuk ke space yang kosong ini. Kalau dia seperti ini, ya kan, posisi awal nggak akan bisa masuk si zat terlarutnya, ya kan? Hanya kalau si pelarut ini sudah memisahkan diri sedikit, nah baru si zat terlarut bisa masuk. Nah, untuk memisahkan ini juga entalpinya lebih besar dari nol. Ya, entalpinya lebih besar dari nol. Tangga ada, tapi bisa Pak sekarang ya Pak. Terus Bapak singgah juga kemarin nanti pulangnya. Kalau kalau saya nggak ada di rumah, nanti ketemu sama situ ya Pak. Ya, nah, tolong ya Pak. Makasih. Sudah selesai ini? Selesai? Belum? Udah? Udah, Bu. Udah ya? Oke. Nah, tahap ketiga tentunya kita campurkan si zat terlarut yang sudah terpisah ini menjadi partikelnya. Nah, si pelarut juga yang sudah agak terpisah kita campurkan. Nah, ketika kita campurkan ini bisa entalpinya lebih kecil dari nol. Nah, kalau entalpinya lebih kecil dari nol, itu yang artinya adalah ada panas yang dihasilkan, ada energi yang dihasilkan. Kenapa? Karena ada interaksi antara si zat terlarut dengan si pelarut. Inilah yang kita sebut sebagai gaya antar molekul. Ya.
Jadi bedakan dengan yang minggu lalu kan kita belajar eh, mana yang lebih larut itu karena ada ikatan hidrogen ya, gaya van der Waals, dipol-dipol. Nah, ini kita berbicara tentang energinya minggu ini ya. Energinya, makanya kita belajar termokimia. Oke, sudah selesai nih? Selesai? Dikit lagi, Bu, dikit lagi. Dikit lagi, oke. Sudah? Sudah, Ibu. Oke. Nah, jadi sekarang kita masuk ke hukum Hess. Nah, hukum Hess ini berbicara tentang entalpi larutan atau kita sebut seperti ini, delta H larutan. Nah, ini delta H solution, maksudnya solution itu larutan. Nah, delta H solution itu adalah sama dengan delta H zat terlarut yang berarti endotermik ditambah delta H dari pelarut yang berarti juga endotermik ditambah delta H mix atau eksotermik ya. Nah, jadi berarti entalpi dari larutan itu adalah sama dengan entalpi zat terlarut ditambah entalpi pelarut ditambah entalpi proses pencampuran, yaitu ketika ada interaksi antara zat terlarut dengan pelarut. Artinya kalau rumusnya seperti ini kan berarti ada kemungkinan-kemungkinan kan? Karena nilai entalpi zat terlarut, nilai entalpi pelarut, dan nilai entalpi pencampuran ini kan berbeda-beda ya. Jadi ada kemungkinan si entalpi ini negatif nilainya, ada kemungkinan positif, dan ada kemungkinan dia sama dengan nol. Nah, jadi artinya ada tiga kemungkinan nantinya bagaimana nilai dari entalpi si larutan ini. Berdasarkan rumus dari hukum Hess ini ya.
Sudah selesai ini? Sedikit lagi, Bu. Sedikit lagi, Bu. Oke, silakan ditulis, dipelajari ya, sambil dipelajari, dimengerti. Sudah, Ibu. Sudah? Oke. Nah, jadi kan karena rumusnya seperti ini, menurut hukum Hess ini, berarti ada tiga kemungkinan si eh, entalpi dari eh, larutan tersebut ya. Nah, ini kita bisa lihat kenapa? Karena kalau kalian lihat eh, dua bagian ini, dua istilah pertama dia endotermik dan dia hanya satu yang eksotermik ya. Nah, jadi hanya istilah yang ketiga eksotermik. Jadi hanya dua istilah pertama itu dia delta H-nya positif, sementara istilah ketiga dia delta H-nya negatif. Nah, jadi artinya delta H larutan ini bergantung kepada nilai dari tiap individu ya. Selesai? Sedikit lagi, Bu. Dah? Oke. Nah, jadi kita lihat ini ya. Inilah energetic of solution formation. Nah, jadi artinya bagaimana perubahan energi dari si eh, pembuatan larutan ya. Nah, jadi kalau kalian lihat ini ada eksotermik ya. Nah, ini ada endotermik ya kan. Nah, yang eksotermik kalau kalian perhatikan di sini eh, si ini delta H solvent dengan delta H zat terlarut lebih lebih kecil ya dibandingkan dengan delta H pencampuran. Kenapa? Dari mana kita tahu lebih kecil? Karena kalau kalian lihat nih kan ini lebih pendek kan dibandingkan yang delta H pencampuran. Nah, jadi artinya kalau delta H pencampurannya lebih besar dari si delta H solut ditambah dengan delta H solvent. Nah, itu artinya prosesnya adalah eksotermik ya. Nah, lain lagi kalau misalnya kalian lihat di sini jika misalnya si ini si entalpi solvent dengan entalpi solut dia lebih besar daripada entalpi pencampuran. Nah, artinya prosesnya itu adalah proses yang endotermik atau dia membutuhkan panas. Ya. Nah, ini kan dia biru, ya kan? Sementara dia di sini, ya kan, berarti dia
negatif ini kan karena dia merah, tapi ini berarti kan dia positif. Nah, berarti dia di sini endotermik. Nah, di sini dia merupakan eksotermik. Ya, ini kalian silakan screenshot untuk kalian memahami bagaimana perbedaan antara si entalpi entalpi yang positif dan entalpi yang negatif tadi. Sudah? Sudah di screenshot? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Nah, jadi kondisi pertama itu dia bisa juga entalpi larutannya itu mendekati nol atau sama dengan nol. Nah, artinya apa? Artinya berarti entalpi zat terlarut ditambah entalpi pelarut itu sama besarnya dengan entalpi pencampuran. Nah, jadi berarti di sini energi keseluruhan sistemnya itu hampir konstan. Inilah ketika entalpi larutan itu mendekati nol. Ya, ini kondisi yang pertama. Nah, berarti artinya pada kondisi ini pembentukan larutan bukan ditentukan oleh entalpi, ya, tapi ditentukan oleh entropi. Nah, jadi walaupun entalpinya itu mendekati nol, entalpi larutan itu mendekati nol, nah, tapi entropi ada. Nah, entropi itulah yang mendorong terjadinya pembentukan larutan. Sudah? Selesai nih? Selesai belum? Sudah, Bu. Ya. Nah, lalu ada dia entalpi larutannya itu lebih kecil dari nol. Nah, dia ini lebih kecil dari nol, tadi berarti eh, si entalpi dari zat terlarut dengan entalpi dari larutan pelarut itu lebih kecil dibandingkan entalpi dari pencampuran. Nah, jadi makanya kita sebut sebagai eksotermik. Nah, ini berarti ada kecenderungan ke arah energi yang lebih rendah. Jadi nanti delta H-nya lebih kecil dari nol, tetapi entropinya lebih besar. Nah, jadi akibatnya berarti dia energi lebih kecil, entropi lebih besar. Nah, itulah yang mendorong pembentukan larutan atau solusi. Saya buat di sini solution larutan ya.
Nanti bilang ya kalau sudah selesai dicatat ya, biar saya lanjutkan. Belum selesai kan? Atau sudah? Belum, Ibu. Belum. Belum. Oke. Oke, selesai? Apakah selesai? Sedikit lagi, Ibu. Oke, oke. Sudah, Ibu. Sudah? Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau entalpi larutannya lebih besar dari nol. Nah, artinya berarti kan si entalpi dari zat terlarut dan entalpi dari pelarut lebih besar dari entalpi pencampuran. Akibatnya entalpi larutannya menjadi positif. Nah, ini kita sebut proses pelarutan yang endotermik. Tetapi kalau nilai entalpi larutan ini sangat-sangat besar, ada kemungkinan larutannya bisa tidak terbentuk. Kenapa? Karena ingat, kalau misalnya entalpinya positif, artinya kan kita butuh energi untuk si larutan itu bisa terbentuk. Jadi kalau dia terlalu besar entalpinya, artinya butuh energi yang sangat besar. Jadi ada kemungkinan energi yang dibutuhkan itu tidak bisa dicapai dengan hanya proses pemanasan. Jadi eh, kalau si entalpi larutannya ini terlalu besar nilainya, artinya larutan tidak terbentuk. Ya, larutan tidak terbentuk. Selesai? Sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, selesai ya. Nah, jadi di sini berarti eh, kalau ini tadi saya sudah jelaskan kalau entalpi larutannya ini bernilai positif dan dia misalnya tidak terlalu besar nilainya, artinya berarti larutan terbentuk itu karena karena entropinya lebih besar ya. Nah, tapi kalau misalnya nilai entalpi larut sebentar ya. Makanya aku tutup tadi, ini kebuka. Oke, sorry ya. Kalau di rumah seperti itu. Nah, jadi kalau entalpinya tidak terlalu besar, ya, artinya larutan bisa terbentuk. Nah, larutan itu bisa terbentuk karena entropinya yang lebih besar.
ya. Tapi ada catatan kalau entalpi larutan ini terlalu besar, positif dan terlalu besar, larutan tidak akan bisa terbentuk. Kenapa? Karena artinya harus banyak energi yang disuplai supaya larutan itu terbentuk. Nah, dan batasan energi yang bisa disuplai itu tentu ada batasannya. Jadi kalau terlalu besar, ada kemungkinan larutannya tidak terbentuk, ya. Sudah? Selesai ini? Selesai? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Nah, jadi kita tadi udah belajar bagaimana entalpi, bagaimana entropi, bagaimana hukum Hess. Nah, sekarang kita masuk ke larutan yang berair atau aqueous solution. Nah, lalu berarti kalau aqueous solution ini berarti bagaimana panas panas dari proses panas dari si hidrasi, ya. Nah, contoh-contohnya ini kalau kita lihat misalnya air laut. Air laut itu sebenarnya dia mengandung apa? Mengandung apa dia? Air laut itu rasanya bagaimana? Sini, Bu. Asin ya. Artinya dia mengandung garam, ya kan? Garam itu apa? NaCl. Nah, jadi berarti artinya air laut itu mengandung senyawa ionik. Kenapa? Karena NaCl itu eh, adalah senyawa ionik. Nah, jadi berarti khusus untuk aqueous solution atau larutan berair, ya, eh, entalpi larutan dan entalpi pencampuran itu kita sebut sebagai panas hidrasi atau entalpi hidrasi, ya. Nah, khusus untuk larutan berair, artinya berarti pelarutnya adalah air, ya. Entalpi larutan dan entalpi pencampuran itu kita gabung, ya. Istilahnya menjadi panas hidrasi atau entalpi hidrasi, ya. Jadi ini kita ada istilah baru ya. Tadi kan entalpi, eksotem, endotem, lalu entropi. Nah, sekarang kita masuk istilah baru yaitu adalah entalpi hidrasi atau panas hidrasi. Sudah? Selesai nih? Belum, Bu. Belum? Oke.
Oke, selesai? Sudah, Bu. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita punya kalium fluorida. Nah, kalium fluorida ini kalian lihat dia ada atomnya tersusun rapi. Nah, ini kita sebut sebagai lattice ya, lattice. Nah, eh, bahasa Indonesianya lattice ya. Nah, jadi si KF ini kita mau larutkan ke dalam air, artinya kita mau menghitung entalpi hidrasinya. Nah, yang terjadi itu si lattice ini kan harus dipisahkan gini ya, dipisahkan. Ketika kita campur dengan air, nah dia harus terpisah ini ya. Nah, di kita punya KF, jadi kita hasilnya adalah K plus ditambah F negatif. Karena kalau larutan ionik, senyawa ionik, kita larutkan ke dalam air, dia jadi ionnya, gitu ya. Nah, jadi si entalpi dari zat terlarut ini adalah sama dengan negatif entalpi lattice. Nah, jadi di sini kita dapat entalpi zat terlarutnya adalah positif 821 kilojoule per mol. Nah, jadi artinya apa? Artinya berarti untuk memisahkan si KF ini menjadi K plus ditambah F negatif dibutuhkan energi 821 kilojoule per mol. Nah, lalu kita campurkan dengan air supaya bisa ada jadinya campuran K plus ditambah F negatif. Kalau kalian lihat di sini kan G, gas-gas ya. Nah, jadi yang kita mau bentuk adalah K plus dalam air aqueous ya. Nah, dalam kurungnya ini. Nah, kalian lihat di sini panas hidrasinya, entalpi hidrasinya adalah negatif 819 kilojoule. Nah, artinya entalpi dari larutannya adalah positif 2 kilojoule per mol. Ini berarti endotermik atau eksotermik? Endotermik atau eksotermik? Si entalpi larutan dari si kalium fluorida ini. Kalau dari nilainya ini endotermik atau eksotermik? Tadi endotermik bagaimana entalpi larutannya? Eksotermik. Ini endotermik ya, endotermik. Kenapa? Karena entalpi larutannya lebih besar dari nol. Kalau tadi misalnya di sini nilainya negatif 2 kilojoule per mol, artinya dia eksotermik. Tetapi di sini kan setelah kita jumlahkan entalpi zat terlarut dengan entalpi pencampurannya, ingat kan tadi kalau untuk larutan yang berair, entalpi larutan dan entalpi pencampuran itu kita sebut sebagai panas hidrasi. Nah, jadi artinya kita kita jumlahkan si entalpi zat terlarut dengan entalpi hidrasinya. Kenapa? Karena ini kan larutan berair. Nah, jadi makanya di sini entalpi larutannya adalah positif 2 kilojoule per mol. Ya, artinya apa? Artinya dia adalah endotermik ya. Oke? Sudah jelas? Jelas nggak? Ini anak Ilkom gimana kabarnya? Jelas nggak? Jelas Ibu. Jelas ya. Oke. Ini kalian mau screenshot dulu, ya kan? Atau mau dicatat dikit-dikit? Terserah. Bentar Ibu, catat dikit dulu ya Bu. Oke, silakan.
Gimana? Kalau sudah selesai bilang ya. Sudah? Selesai? Udah selesai. Oke. Nah, jadi sekarang kita kita masuk ke definisi panas hidrasi. Jadi panas hidrasi itu adalah perubahan entalpi yang terjadi ketika 1 mol ion gas terlarut di dalam air. Nah, itulah definisi dari panas hidrasi. Ya. Jadi Tuh. panas hidrasi adalah perubahan entalpi yang terjadi ketika 1 mol ion gas terlarut dalam air. Sudah? Selesai? Selesai nyatat ini? Sudah Ibu. Oke. Nah, jadi kenapa kenapa jadi kan tadi kita lihat di sini ya, si KF ini kan akhirnya dia positif ini ya, positif. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana prosesnya. Jadi berarti eh, interaksi ion dipol, ya kan? Tadi kan senyawa si KF itu contohnya, KF itu dia senyawa ionik. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita lihat interaksi antara si ion KF ya, berarti K plus dengan F negatif dengan molekulnya itu dengan molekul air itu lebih kuat dari ikatan hidrogen dari air. Nah, makanya di sini selalu entalpi hidrasi ini ya, dia hampir selalu eksotermik untuk senyawa ionik. Nah, ini makanya kan dia panas hidrasinya itu adalah negatif. Ya, kenapa? Karena antar molekulnya itu lebih kuat ya dibandingkan dengan ikatan hidrogen ya. Nah, jadi antar molekul ion dipolnya itu lebih kuat. Nah, karena itu dia selalu si entalpi hidrasi ini dia selalu negatif ya, negatif. Oke, silakan dicatat sebelum kita lanjutkan.
Selesai? Belum ya? Belum selesai ya? Halo? Sudah Ibu. Sudah? Oke. Ya. Nah, jadi berarti kita bisa bisa lihat di sini ya. Nah, ini adalah larutan KF. Jadi kalau kita misalnya lihat secara kita zoom in ya, kita zoom in itu yang terjadi seperti ini. Berarti si ion dari K plus dengan F negatif itu dikelilingi oleh molekul air. Nah, ini jadi kan dia ada yang positif, ada yang negatif ya. K, K plus dengan F negatif ya. Nah, jadi ini antara ini dia kuat lah kan karena ini partially negatif berinteraksi dengan positif. Nah, berarti kan dia interaksinya kuat. Makanya karena interaksinya kuat kita sebut heat of hydration itu largely negatif atau eksotermik. Sama juga dengan yang negatif di sini, yang F negatif. F negatif ini dia akan berinteraksi dengan kuat dengan dua molekul dengan dua atom dari hidrogen. Nah, yang merah ini adalah oksigen, yang putih adalah hidrogen. Nah, jadi makanya ini alasan kenapa heat of hydration itu largely negatif atau kita sebut sebagai eksotermik. Ya. Oke, selesai nih? Selesai? Belum Bu. Belum? Oke, silakan. Silakan diperhatikan. Nah, kenapa dia sangat-sangat eksotermik? Karena kalian lihat ini kan dia dikelilingi oleh ion, dikelilingi dengan molekul air, ya. Nah, jadi yang dikelilingin itu yang kalau positif, nah, dia berinteraksi dengan yang merah. Kalian lihat ini kan dia ada titik-titik, ini garis titik-titik, artinya apa? Artinya yang positif ini berinteraksi dengan yang merah. Nah, yang merah ini adalah oksigen, berarti partially negatif. Sementara yang negatif di sini, dia berinteraksi dengan yang putih. Yang putih ini adalah hidrogen. Nah, hidrogen ini adalah partially positif. Jadi artinya dibandingkan antara molekul hidrogen, interaksi antara si dipol positif ini dengan si partially negatif, yang negatif dengan partially positif itu sangat kuat gitu. Makanya kita sebut dia sebagai eksotermik. Jadi panas hidrasi itu adalah eksotermik. Tapi ini khusus untuk senyawa ionik ya, khusus untuk senyawa ionik. Sudah? Selesai? Tidak bisa di next, Bu. Hah? Sudah bisa di next ya? Oke. Nah, jadi berarti kita di sini panas hidrasi itu, jadi kita menggunakan panas hidrasi, kita bisa tulis di sini entalpi dari larutan sama dengan entalpi zat terlarut ditambah entalpi hidrasi, di mana entalpi hidrasi ini merupakan jumlah dari entalpi dari pelarut ditambah entalpi dari pencampuran. Nah, khusus untuk senyawa ionik, entalpi hidrasi ini dia nilainya sangat-sangat eksotermik, ya.
Kalau sudah selesai dibilang ya, diinfokan ke saya ya. Kalau sudah bisa di next kan ya. Tidak bisa di next, Bu. Udah, oke, good. Nah, ini untuk larutan ionik ya, agak sedikit unik. Kenapa? Karena untuk larutan ionik itu delta H dari zat terlarut itu dia sama sama dengan negatif dari si delta H lattice ya. Nah, lalu berarti nanti kita bisa lihat bahwa ada tiga kemungkinan ya berdasarkan besaran dari entalpi tiga komponen ini, kita bisa tahu apakah entalpi larutan itu akan positif, negatif, atau sama gitu ya. Kita kita lihat. Oke, saya rasa ini nggak usah dicatat ya, benar nggak? Ya, nggak usah kita catat ya. Kita langsung aja. Oke. Nah, jadi kemungkinan pertama kita sebut sebagai proses pelarutan yang eksotermik. Nah, kapan proses pelarutan eksotermik? Kalau entalpi dari zat terlarut ini lebih kecil dari entalpi hidrasi. Ingat, entalpi hidrasi untuk senyawa ionik kan dia sangat-sangat eksotermik. Nah, jadi berarti kalau dia nilainya ini lebih lebih besar dari ini, berarti otomatis kita dapat nilai entalpi larutannya adalah negatif. Nah, jadi prosesnya adalah eksotermik. Sudah selesai? Sudah? Halo? Belum, Ibu. Belum? Oke. Sudah, Ibu. Sudah? Oke. Nah, lalu berarti misalnya contohnya seperti ini. Kita punya eh, litium bromida. Nah, kita larutkan ke dalam air. Nah, ini eh, menjadi litium positif ya, kation dari litium dalam bentuk air ditambah eh, anion dari bromida dalam air ya. Ini aqueous artinya dia dalam air larutannya. Nah, di sini entalpi dari larutannya adalah negatif 48,78 kilojoule per mol. Nah,
KOH juga seperti itu. KOH dia kalau kita larutkan ke dalam air, dia menjadi K plus aqueous ditambah OH negatif aqueous. Nah, ini entalpi dari larutannya adalah negatif 57,56 kilojoule per mol. Jadi artinya apa? Artinya ketika kita larutkan dua jenis larutan ini di dalam senyawa ini di dalam air, kita pegang beakernya itu akan panas. Ya, akan panas. Kenapa? Karena dia menghasilkan panas. Nah, jadi entalpi nilai negatif ini artinya eksotermik, artinya apa? Artinya panas dilepaskan keluar dari sistem. Makanya dia nilainya negatif, ya. Lagi Zoom ya. Sekalian kalian perhatikan ini ya. Ini H2O di ini artinya dia kita kita larutkan di dalam air ya. Nanti disebut ya, diinfokan kalau udah selesai ya. Nanti untuk contoh-contoh soal yang pelajaran hari ini, saya kirim ke kalian aja ya. Kita tidak kerjakan di Zoom, tetapi nanti saya kirim ke kalian supaya kalian bisa berlatih untuk persiapan kalian UTS ya. Sudah? Selesai? Sudah Ibu. Sudah ya? Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua itu kalau misalnya zat terlarut, entalpi zat terlarut lebih besar dari entalpi hidrasi. Nah, artinya berarti prosesnya adalah endotermik karena ini kan positif. Kalau positif jauh lebih besar dari yang negatif, akibatnya entalpi larutannya menjadi positif. Nah, di sini berarti eh, proses pelarutannya adalah endotermik. Tapi kalau sama tadi seperti yang kita bilang, kalau dia nilainya terlalu besar, larutan bisa tidak terbentuk. Ya, ada kemungkinan larutan tidak terbentuk. Sudah? Belum Ibu. Belum. Oke.
Jadi tadi kalau eksotermik kalian pegang beakernya dia jadi panas gitu ya. Nah kalau endotermik ini biasanya ketika kalian pegang itu biasanya nggak terjadi apa-apa deh. Jadi kalian panaskan dulu, berarti artinya harus kalian supply energi, baru si reaksinya bisa bisa terjadi proses pelarutan. Nah jadi kalau nilai entalpinya ini sangat-sangat besar dan positif nilainya, berarti nggak akan bisa dia terjadi. Ya, nggak akan bisa. Karena kan ada juga batasannya seberapa besar energi bisa kita supply ke eh, ke energi tersebut, ke sistem tersebut ya. Sudah? Next. Sudah Ibu. Ya. Oke. Nah, ini contohnya ya. Contohnya kita punya amonium nitrat, kita larutkan di dalam air, dia menjadi NH4 plus aqueous, ditambah NO3 negatif aqueous. Nah, ini entalpi dari larutannya adalah positif. Nah, positif 25,67 kilojoule per mol. Ini makanya kita sebut sebagai reaksi yang endotermik. Nah, silver nitrat juga kalau kita larutkan ke dalam air, entalpi dari pelarutannya adalah positif 36,91. Jadi artinya ketika kita campurkan ya dia hanya dingin. Nah, kecuali kita panaskan dia baru larut, baru dia terjadi larutannya gitu. Beda dengan yang eksotermik. Eksotermik begitu kita campurkan dia langsung terjadi larutan dan ketika kita pegang beakernya dia panas tanpa kita panaskan. Tapi kalau endotermik karena dia butuh energi untuk larut, jadi makanya kita panaskan dulu. Jadi berarti awal kita campurkan tidak terjadi apa-apa, tidak ada panas yang dihasilkan. Jadi kita pegang beakernya ya dingin gitu. Nah, dia tidak bercampur. Setelah kita panaskan baru dia bercampur. Ya, sudah? Sudah selesai? Ini? Sedikit lagi Ibu. Lagi, oke. Sudah Ibu. Sudah ya? Oke. Nah, sekarang sama juga ada juga keadaan ketika zat terlarut, entalpi zat terlarut itu hampir sama besarnya dengan entalpi hidrasi. Nah, ini berarti dia entalpi larutannya itu hampir nol, mendekati nol ya. Nah, jadi artinya apa? Dia tidak eksotermik, tidak juga endotermik ya. Tidak eksotermik, tidak endotermik. Apa contohnya? Contohnya sodium klorida tadi, garam. Garam itu bisa larut di dalam air tanpa kita panaskan, benar nggak? Nah, tapi tidak ada panas yang dihasilkan. Kita pegang gelas kita ya tetap aja dia dingin dan kita tidak perlu panaskan untuk dia larut. Nah, jadi ada dua jenis, garam dengan NaCl dengan NaF atau natrium fluorida. Nah, dua-dua ini adalah contoh di mana entalpi dari zat terlarutnya hampir sama besarnya dengan entalpi dari hidrasinya.
Sudah? Selesai nih? Selesai? Sedikit lagi, Bu. Oke, oke. Sudah, Ibu. Sudah? Oke. Oke, ini terakhir, slide terakhir ya. Nah, ini cuman menyatakan, ini contohnya ya. Jadi kalau kita campurkan NaCl dengan air, nggak akan ada terasa panas ya. Artinya apa? Artinya tidak ada perubahan energi yang berarti. Nah, kalian lihat di sini entalpi dari larutannya positif 3,88. Jadi dia hampir mendekati nol. Juga ini NaF ya. eh, Sodium hidrofluorida. Dia entalpinya juga mendekati nol karena dia nilainya adalah positif 0,91. Nah, kalian bandingkan dengan misalnya yang ini. Nah, dia puluhan ya. Positif 25, positif 36. Nah, jadi kita bandingkan dia berarti memang ini entalpi dari hidrasinya mendekati entalpi dari eh, zat terlarutnya. Oke. Oke, selesai kita topiknya hari ini ya. Kalau kalian masih mau catat silakan. Nah, berarti tugas saya selesai sampai di sini ya. Nah, selanjutnya pertemuan 9 kalian akan bertemu dengan Pak Riki, Pak Riki Andi Syaputra ya. Eh, Terima kasih ya, kita setengah semester ini kalian sudah menjadi murid yang saya rasa cukup serius ya, mengingat sebagian besar dari kalian tidak pernah mengambil kimia di SMA ya. Nah, saya berharapnya sih eh, apa yang saya bagikan selama kita 7 pertemuan ya, 7 pertemuan karena nanti pertemuan ke-8 kalian ujian. Nah, saya harap ada gunanya untuk kalian. Oke. Nah, nanti ini kan kita nggak sempat untuk melakukan latihan kan, karena saya juga jam 4 harus ngajar lagi, lanjut ngajar Zoom. Nah, jadi eh, nanti saya kirimkan latihan-latihan khusus untuk termokimia. Nah, jadi ada soal, nanti ada jawabannya bagaimana supaya kalian bisa berlatih ya eh, persiapan untuk UTS. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, eh, saya rasa saya nggak akan mungkin lagi ngajar kelas kalian kan, karena kalian ilkom. Nah, tapi senang bisa berkenalan dengan kalian ya. Mudah-mudahan nanti nilai kalian bisa bagus ya di UTS. Nah, tapi nilai kalian itu bukan bergantung pada saya ya. Saya udah menjalankan tugas saya mengajarkan konsep-konsep ya. Ada sedikit-sedikit latihan. Nah, tugas kalian yang selanjutnya belajar ya. Oke? Oke, sampai jumpa mungkin di eh, lain waktu. Kalaupun misalnya ketemu di jalan, silahkan sapa saya ya. Mungkin saya nggak ingat, tapi mungkin kalian ingat. Silahkan sapa saya. Oke, sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa, Ibu. Terima Sampai kasih, jumpa. Bu. Bye.